Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya mau memberikan alasan kenapa saya itu tidak suka tentang hal-hal penarikan pusaka dan sejenisnya. Banyak pasien saya atau tamu saya kadang meminta kepada saya, minta tolong tarikan pusaka atau harta gaib, sejenisnya. Intinya yang gaib-gaib seperti pusaka keris, entah itu mustika, entah itu harta gaib. Itu banyak yang meminta tolong sama saya untuk ditarikan atau diwujudkan. Nah, kenapa saya sering menolak tawaran itu, padahal saya sudah diiming-imingi atau dijanjikan mendapatkan imbalan apabila saya membantu hajatnya pasien saya atau tamu saya untuk penarikan pusaka. Ini alasan kenapa saya sering menolak ajakan teman-teman atau pasien tentang penarikan pusaka. Itu satu. Alasannya saya tidak mau merusak keseimbangan antara alam kita dan alam astral atau alam gaib. Jadi apabila sering diambil pusakanya, itu bisa merusak kestabilan antara dua dunia, atau maksudnya dua alam seperti alam kita nyata dan alam gaib kayak gitu. Jadi ntar keseimbangannya rusak gitu, karena biasanya yang ditarik itu sebenarnya itu paku bumi atau yang menjaga keseimbangan antara alam kita dan alam gaib kayak gitu, saudara. Nah, itu alasan pertama saya tidak menerima ajakan atau tawaran untuk menarik pusaka. Nah, yang kedua, itu menurut saya penarikan pusaka itu seperti mencuri kayak gitu, saudara. Kenapa saya mengatakan seperti mencuri? Karena itu bukan hak kita. Bukan hak kita, tapi kita memaksakan menarik pusaka yang bukan hak kita agar kita mewujudkan mendapatkan pusaka tersebut. Itu kan sudah menyalahi aturan. Itu bukan hak kita, tapi kita tarik agar kita dapatkan. Itu kan bukan haknya kita. Tapi kenapa ada segelintir oknum yang masih melakukan ritual penarikan pusaka, padahal itu tidak baik, karena itu bukan haknya kita. Kenapa kita ambil? Itu kan namanya seperti mencuri kayak gitu. Jadi kurang bagus lah, karena itu bukan haknya kita. Kenapa kita tarik kayak gitu kan? Itu alasan kedua kenapa. Jadi yang pertama itu bisa merusak keseimbangan alam. Dua, itu bukan haknya kita. Jadi seperti kita mencuri. Contohnya kalau di dunia saya mengambil miliknya barang orang lain, itu kan namanya mencuri kayak gitu, saudara. Beda sama orang yang mengambil pusaka, dia sudah bermimpi atau diberi isyarat atau diberi amanah dari mimpi tersebut untuk diambil pusaka tersebut. Itu nggak apa-apa, karena itu sudah persetujuan dari penjaga pusaka itu. Jadi suruh dirawat atau ditarik terus dirawat, itu nggak apa-apa. Tapi apabila kita sengaja menarik suatu pusaka tanpa sepengetahuan pemiliknya atau dipaksa, itu namanya mencuri. Itu tidak baik. Apabila kita sudah dimimpiin atau kita diberi amanah oleh penunggu pusaka itu, suruh diambil, suruh ditarik, itu nggak masalah, karena itu yang menyuruh itu yang menjaga pusaka tersebut. Itu menurut saya tidak apa-apa. Tapi apabila tidak tidak ada persetujuan dari
si penjaga pusaka itu namanya pencuri. Nah, itu mengapa saya sering menolak ajakan teman-teman atau pasien atau saudara sekalian untuk penarikan pusaka. Salah satunya kayak gitu alasannya, berarti merusak keseimbangan alam kita dan alam jin. Dan juga saya tidak suka mencuri atau memaksa media yang bukan hak saya itu diambil kayak gitu. Itu alasan utama saya tidak menerima ajakan penarikan pusaka dan penarikan benda-benda gaib lainnya kayak gitu saudara. Jadi apabila jenengan atau saudara di luar sana masih menarik pusaka, yaitu haknya jenengan. Saya cuman itu kenapa saya sering menolak ajakan jenengan semua, itu karena alasannya tadi. Tapi kalau jenengan masih suka menarik pusaka, ya itu hanya jenengan. Tapi tolonglah kita sama-sama sebagai praktisi spiritual, marilah kita jaga keseimbangan antara dua alam, itu alam kita, alam nyata dengan alam jin ya gitu. Biar kita saling saling beriringan, saling berdampingan untuk berdamai kayak gitu. Jadi jangan saling merusak kayak gitu ya saudara. Segitu saja saya memberikan penjelasan kenapa saya sering menolak ajakan itu. Apabila ada kata-kata yang menyinggung hati saudara, menyinggung teman-teman, saya minta maaf sebesar-besarnya. Karena di sini saya cuman menjelaskan kenapa saya sering menolak ajakan tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.